bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai varian corona dan senjata vaksin kita. Dan kalau kemarin beberapa waktu lalu kita mengadakan vaksinasi secara gratis dan sekarang kita punya tools berbeda yang diinisiasi dari Kadin dan juga pemerintah terkait vaksinasi gotong royong di mana perusahaan diwajibkan untuk memberikan bagi yang mampu perusahaan yang mampu dan dalam kategori mungkin bisa memenuhi ini diwajibkan untuk memberikan vaksin kepada karyawan dan keluarga. Namun prioritasnya tetap untuk karyawan terlebih dahulu dengan tadi angka-angka dan jumlah yang memang sudah disebutkan harganya per dosis dan dibulatkan kira-kira 500 bisa lebih murah kalau perusahaan tersebut memiliki fasilitas kesehatan karena ada angka untuk fasilitas atau pelayanan penyuntikan. Nah, bicara mengenai vaksin gotong royong, di awal saya sudah berbincang dengan Pak Sarman Simanjorang dari Dewan Pertimbangan Kadin DKI dan di segmen sebelumnya juga ada Ibu Jane Supardi, pakar imunisasi. Semuanya menyambut baik bagaimana ada cara lain agar kita makin banyak yang divaksin. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan Pak Pandu Riono yang sudah tersambung melalui Zoom call, epidemiolog dari UI. Pak Pandu, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mas. Selamat malam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Iya. Pak Pandu, jangan bosan-bosan loh kalau saya telepon aja ngobrol. Seneng saya diobrol. Amin. Ini udah lama nih nggak diajak ngobrol, jadi saya kangen juga. Gitu. Pak Pandu nih. Pak Pandu, kita tahu ada vaksin gotong royong ya, sekarang ada jalur seperti ini. Bagaimana Anda sebagai epidemiolog melihatnya? Ya, saya melihatnya begini. Mungkin berbeda dengan pandangan banyak orang. Monggo. Kalau pertama gotong royong itu artinya swasta membantu pemerintah untuk memberikan vaksin pada masyarakat. Pada masyarakat bukan hanya pada karyawannya saja. Tapi yang sekarang terjadi kan hanya pada karyawan dan keluarganya saja. Nah, ini menurut saya bukan gotong royong, itu namanya vaksin berbayar gitu kan. Ya katanya yang bayarin sih perusahaan gitu kan. Tentu perusahaan yang ikhlas mau membayar karyawannya. Ya, mudah-mudahan sih benar-benar ikhlas. Yang saya khawatirkan tidak ikhlas gitu kan yang menjadi penting. Karena menurut saya sih prioritas vaksinasi di Indonesia ini harusnya jangan berubah. Jangan berubah. Harus fokus pada penduduk yang berisiko. Baik. Yang berisiko untuk masuk rumah sakit dan meninggal. Siapa mereka? Adalah berdasarkan usia yang 60 tahun ke atas. Yang ini menurut saya itu 21 juta. Itu banyak sekali. Dan itu sampai sekarang masih sedikit sekali. Dan ini harus menjadi target utama. Dengan kita masih cakupannya masih rendah dan banyak yang belum divaksinasi, kemudian ada kelompok yang bisa membayarkan untuk vaksinasi. Ini menurut saya tidak adil nih. Jadi kalau mau swasta itu kandidat bantu juga memberikan vaksinasi pada lansia. Karena kalau tidak itu kan artinya egois, hanya memikirkan karyawannya saja. Saya nggak ikhlas tuh dikasih nama gotong royong, ya kan? Jadi menurut saya tolong dipertimbangkanlah. Kan kalau memang mampu dan mau membantu Indonesia, mau membantu rakyat Indonesia, bantulah rakyat Indonesia dengan menyediakan vaksin bagi rakyat Indonesia. Lalu Pak, kalau tadi kita hargai semua pendapat yang berbeda dan tentunya, tapi semoga niatnya tetap niat kita adalah baik untuk herd immunity, untuk peningkatan kegiatan lagi dan ekonomi. Kalau Anda melihat paling tidak kalau dari Pak Pandu, walaupun tadi tidak setuju dengan namanya gotong royong, apakah langkah ini nggak diapresiasi gitu Pak, bahwa kan paling tidak nih ada cara lain agar tadi, karena vaksinasi yang sekarang berjalan banyak yang menilai masih sangat lambat. Jadi akhirnya itu kenapa hadirlah vaksin yang disebut gotong royong ini, agar perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap karyawannya
yang bekerja untuk mereka? Iya, jadi kan mereka hanya memikirkan karyawannya aja, tidak memikirkan Indonesia gitu kan, semakin Oke. semakin jelas egoistiknya loh. Hmm, Ini yang menurut saya tidak etis nih, oke. apalagi ya berbayar. Dan tidak semua loh perusahaan mampu Iya, membeli, ini cukup iya, mahal, iya. cukup mahal dan menurut saya kalau nanti ada pemaksaan, ya kan itu nggak boleh terjadi. Jadi punya perusahaan-perusahaan kecil yang katanya sudah mendaftar banyak perusahaan. Aduh, banyak yang protes Oke. bahwa ini terlalu mahal. Dan menurut saya sih apresiasi, tetapi saya akan lebih apresiasi kalau benar-benar pihak swasta itu membantu pemerintah untuk menyediakan vaksin. Pemerintah tuh mempunyai keterbatasan untuk membeli vaksin. Oke. Ya, narasinya kan herd immunity. Ya, Pemerintah tuh baru bisa membeli 70% daripada vaksin yang dibutuhkan. Kalau menurut saya 100, semua 100% penduduk harus divaksinasi. Jadi swasta bisa memberikan 30 dana atau tadi. mengumpulkan dana untuk 30% dari vaksin yang tersedia tadi. Dengan Oke. demikian karyawannya juga kena dan juga masyarakat di sekitar perusahaan itu juga terbantu. Oke. Jangan hanya egoistik, hanya karyawannya saja. Jadi memang priority untuk saat ini menurut Pak Pandu tadi adalah berdasarkan umur ya Pak ya, lansia, yang itu yang harusnya kita prioritaskan untuk divaksin terlebih dahulu. Betul. Oke, Dan baik itu Pak. masih rendah. Aha. Oke Pak Pandu. Nah, bicara bangsa ini Pak, kita tahu bahwa fokus kita vaksinasi, sementara ya bicara mudik, larangan, tempat wisata kemarin Lebaran, miris. Saya yang baca berita, bacanya pun geram gitu Pak ya, karena Kesel. iya, gimana mereka dengan egonya ya berwisata mudik for the sake of Lebaran gitu. Sementara kita tahu bahwa pandemi berlangsung, hidup tuh harusnya lebih toleransi dan malah harusnya lebih sangat sederhana. Tapi pasar rame seperti itu. Ya, lagi-lagi ya, di satu sisi mungkin ekonomi terbantu dengan ini. Namun Anda melihat Pak, masalah di bangsa ini bahwa kita fokus di vaksinasi, tapi ada tadi larangan mudik yang diterobos, lalu pasar yang rame, tempat wisata yang rame. Bagaimana Pak Pandu melihatnya? Sebenarnya sih Pak Menteri Kesehatan itu serius banget untuk bisa mengendalikan pandemi. Dan beliau sadar sekali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan pandemi. Oke. Jadi testing, pelacakan kasus, isolasi itu udah harus menjadi utama. Dan mengedukasi penduduk dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, untuk sadar bahwa ini adalah bagian upaya bersama, itu belum ditingkatkan. Baik. Tapi kan kemampuan daripada Kementerian Kesehatan Pak Budi Gunadi kan terbatas. Yang punya wewenang itu Satgas. Sehingga Pak Budi Gunadi merasa kewalahan. Karena akhirnya fokus pada masalah-masalah vaksinasi saja. Kelihatannya kok yang diurus hanya vaksinasi saja. Sebenarnya banyak yang diurus. Data dan sebagainya. Ini saya sebenarnya sangat kasihan dengan Pak Budi Gunadi yang sudah bekerja maksimal tetapi tidak didukung oleh teman-temannya di kementerian. Maksudnya kementerian lain ya, bukan Kementerian Kesehatan. Ini Oke, silakan. sehingga mudik tetap terjadi, ini tetap terjadi, dan masyarakat tuh hanya diperintah-perintah, dilarang-larang, disuruh-suruh, harusnya diajak. Ya, jadi saya sebenarnya minta kepada Pak Presiden supaya memberikan wewenang yang lebih besar kepada Pak Budi Gunadi yang bisa membujuk masyarakat, mengajak masyarakat supaya jangan abai. Karena ini pandemi masih lama dan tidak hanya bisa pada vaksinasi saja. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu tetap menjadi perilaku yang kita harus lakukan dengan konsisten. Dan juga testing, lacak dan isolasi juga harus ditingkatkan terus. Karena kita sekarang sudah berubah suasananya, yaitu adanya varian-varian baru ya, mutasi baru yang jauh lebih mudah menular dan ada di Indonesia. Nah, ini problemnya ada di Indonesia dan sementara ini kita memang belum mengalami lonjakan. Tapi kalau nanti virus ini sudah mendominasi peredaran virus di Indonesia, maka lonjakan itu akan sangat mudah, sangat meningkat. Ini yang kita khawatirkan. Ya, karena ini tadi Anda menyinggung strain baru. Kalaupun ya 4-nya sudah ada di tanah air,
Ya kalau ini double mutated lagi bisa jadi ancaman serius ya Pak ya, bahwa Betul uh, sekali. bukan tidak mungkin untuk hal-hal yang buruk seperti India yang kita tidak inginkan. Nah Iya, Pak, kalau bicara strain, ini strain yang baru mutasi juga. Ini kaitannya betul. dengan tadi banyak terkait borderline Pak. Bagaimana kita juga menutup akses untuk penerbangan internasional, warga luar untuk datang. Apakah ini langkah yang tepat Pak? Bahwa memang untuk saat ini sudah bicara akses dari luar pun jangan ada yang masuk seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi menurut saya jangan hanya warga negara bukan negara Indonesia saja. Setiap orang pelaku perjalanan dari luar, Jangan dulu. dari negara manapun, Aha. warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia, perlakuannya sama. Kembali ke Indonesia, Iya. di setiap pelabuhan udara, laut, udara dan lainnya harus masuk karantina selama seminggu. Iya. Dan diyakinkan di testing, karena kalau tidak nanti akan terjadi membawa virus baru gitu kan. Ini Iya. menurut saya janganlah Ada kita perbedaan, dibebani. ya? Aha. Iya, ada perbedaan dan setiap orang bisa membawa kok. Kemarin kan pekerja migran Indonesia yang bawa, Iya. bukan warga negara asing. Jadi dan juga banyak pekerja migran atau banyak masyarakat di Sumatera Selatan, di Kalimantan yang tidak pernah keluar, itu sudah terbukti virusnya berbeda. Artinya kan sudah ada penularan lokal. Ya. Artinya mereka terkena dari orang lain. Dan sebentar lagi ini pekerja migran Indonesia juga banyak yang pulang dari pintu masuk. Dan semuanya harus diperlakukan sama, harus betul-betul dikarantina dan di testing. Kalau sudah dijamin tidak membawa virus, silahkan ke kampung halamannya masing-masing. Oke. Apalagi kemarin juga saya sempat ngobrol Pak dengan epidemiolog juga bahwa yang dikritisi terkait karantina dari luar negeri ke Indonesia cuma 5 hari. Well, God knows what happened only 5 days. Tapi nanti saya coba tanya pendapat Pak Pandu. Kita jeda dulu ya Pak Pandu ya. Siap, Kita akan siap. bahas di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.